Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi di kelas Geo ya. Kita sudah ketemu lagi ya di hari Rabu. Minggu kemarin kita ketemunya di hari Senin karena ada perubahan sedikit jadwal ya. Masuk di semester genap, ada perubahan jadwal sedikit, kita berpindah di hari Rabu. Baik anak-anak, pagi ini kabarnya bagaimana? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, insya Allah sehat-sehat. Ibu mengingatkan lagi, jangan lupa kita tetap menjalankan 3M ya. Pokoknya Ibu tidak lelah untuk mengingatkan kamu mengenai protokol kesehatan gitu, karena memang kondisinya kita masih keadaan pandemi seperti ini. Gitu. Jadi setiap pelajaran Ibu akan selalu mengingatkan kita sering mencuci tangan, kita memakai masker, dan menjaga jarak satu sama lain minimal 1 meter ya. Dan kalau bisa berpergiannya agak dikurangi. Nah, baik anak-anak, tadi sudah mulai berdatangan ke dalam Zoom. Boleh yang paling pertama adalah Hansa ya tadi ya, boleh dipimpin dulu doanya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. 1, Ready. 2, Sit down nicely. 3, Be quiet. 4. Let's pray together. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa zidni Maksudnya nih, la sahala illa asir. amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Hansa atas kesediaannya untuk memimpin doa kita di pagi ini. Selanjutnya Ibu akan mengecek presensi terlebih dahulu. Ibu sebutkan namanya, jangan lupa jawab hadir ya. Yang pertama, Haura hadir. Hadir, Bu. Haura hadir. Nisrina hadir. Hadir, Bu. Hadir ya Nisrina ya. Hadir, Bu. Oke Nisrina, selanjutnya Alvaren hadir. Hadir, Bu. Rafila hadir. Rafila hadir anak-anak? Selanjutnya Hansa hadir. Hadir, Bu. Oke, Adha hadir. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah. Rafila sepertinya ada ya di Zoom ya, tapi mungkin ada koneksi audionya kali ya, kurang bisa. Jadinya Rafila hadir, alhamdulillah, berarti masuk semua hari ini nihil. Oke, selanjutnya kalian jangan lupa nanti mengisi GCR-nya, jangan lupa Ibu sudah sediakan kantong presensinya. GCR-nya masih yang kemarin ya, masih lanjut yang semester genap, jangan lupa. Masih lanjut dari pertemuan minggu lalu. Oke, selanjutnya Ibu coba kita alpha zone dulu. Ibu share screen dulu ya. Oke, anak-anak terlihat tampilannya? Belum ada. Udah, Bu.
Sudah muncul ya? Ya, terlihat. Kita akan bermain games kecil-kecilan. Kamu tinggal melihat tampilan slide Ibu, lalu kamu tebak warnanya. Jadi semuanya diharapkan mikrofonnya on ya. Boleh di-on-kan. Kamu tebak warnanya, bukan dibaca tulisannya. Sekali lagi, yang dibaca adalah, yang kamu sebutkan adalah warnanya. Oke, siap? Boleh dinyalakan mic-nya? Oke, sudah. Rafila sudah dinyalakan? Nisrina, Haura? Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Kuning. Ini apa oranye? Orange. Biru. Oke, betul. Next. Warna apa? Coklat. Merah Coklat, ya. kecoklatan. Ini ya agak-agak kayak marun ya? Iya. Ya, Bu. Ini aslinya agak coklat ya. Orange. Kalau ini apa? Orange. Kalau yang tadi yang pertama, Kuning. maaf. Hitam. Kalau yang tadi yang pertama kuning ya. Kalau ini sekarang adalah hitam. Ungu. Oh, betul. Kita next lagi. Warna Hijau. hijau. Betul. Selanjutnya Merah. Putih. putih, betul. Biru. Biru, betul. Coklat. Lagi ya tadi coklat. Lagi Hitam. Orange. orange, betul. Hijau. Betul. Merah. Ungu. Ungu, Putih. Orange. keren, betul. Ingat yang disebut adalah Warnanya. next lagi. Kuning. Hijau. Hijau, betul banget. Ada yang sebut jingga nggak? Ada ya, hijau semua ya. Next lagi. Biru. Biru apa coklat? Biru ya. Ingat warnanya, yang disebut warnanya. Next lagi. Kuning. Merah. Ah, betul. Merah. Merah apa kuning? Merah. Merah ya, sepakat ya. Hitam. Nggak ada yang merah nih. Hitam sepakat ya semuanya. Next lagi. Biru. Putih. Kuning. Kuning. Ungu. Ada yang hitam? Ungu semua jawabnya ya. Merah. Merah. Yang abu-abu? Nggak ada nih. Next lagi. Biru. Biru. Putih ya? Oh, hitam. Next lagi. Orange. Biru. Biru. Hitam. Next lagi. Biru. Biru. Betul.
Hijau. Merah. Siapa yang biru tadi? Hijau. Tadi ada yang bilang biru ya? Oke, next lagi. Yang apa? Yang masih ada salah-salah, berarti tadinya masih belum fokus. Kita fokuskan lagi. Tapi tadi sebagian besar benar semua. Ini berarti kalian fokusnya nih 90% nih. Coba tadi masih ada yang belum fokus, kita coba lagi. Next lagi ini adalah Hijau. hijau, betul. Merah. Merah. Biru. Kuning. Kuning. Ungu. Ungu. Coklat. Coklat ya. Kelihatannya kayak merah gitu ya. Kita anggap aja ini coklat. Next lagi. Biru. Bukan merah ya. Ini biru. Oranye. Keren. Hitam. Hitam. Hijau. Apa aja sebutkan? Merah, kuning, biru, hijau, ungu, biru, hitam. Oke, tepuk tangan dulu. Selamat 11 IPS Ahwat. Akhirnya sebagian besar 99,99% menjawab dengan benar. Ini berarti kalian berada di zona alpha gitu. Kalau zona alpha itu kamu dalam keadaan fokus. Semangat, selamat. Ibu stop. Lanjut. Ya, Ibu tampilkan PowerPoint yang akan Ibu sampaikan. Mohon maaf, anak-anak masih loading. Tadi kita sudah di sini ya, sudah menyebutkan warna-warna. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai materi kita hari ini. Masih sama dengan pekan lalu ya, anak-anak ya. Pekan lalu masih ingat kita belajarnya apa? Piramida penduduk, Bu. Penduduk, apalagi? Sumber Data kependudukan, Bu. Data kependudukan, ada apa aja kemarin sumber data kependudukannya? Sensus ya, Bu. Sensus, betul. Yang kemarin dihitung ya, manusianya dihitung dengan sensus. Lalu dengan registrasi. Ayo apalagi? Selain sumber data kependudukan? Satu lagi yang Ibu analogi seperti Indomie goreng? Komposisi. Komposisi, betul. Komposisi penduduk ada jenis kelamin dan ada dari kelompok usia. Nah, pada kali ini kita masih di kependudukan, kompetensi dasarnya masih sama, menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk merancang pembangunan. Lalu kompetisi untuk psikomotornya adalah menyajikan data kependudukan. Kita masih bermain data anak-anak, data kependudukan itu Ibu di sini menggunakannya masih di sensus penduduk tahun 2020. Data kependudukannya itu dalam bentuk peta, tabel, atau gambar. Tujuannya apa? Tujuan pembelajaran Geo hari ini
kita itu akan menganalisis pertumbuhan penduduk, proyeksi penduduk, kepadatan penduduk, kelahiran, dan kematian. Nah, lalu nanti kita juga akan merancang atau membuat peta online. Jadi kita akan membuat peta sederhana berbasis aplikasi, ada di Google. Mudah nanti kamu buatnya, nanti kita sama-sama akan buat. Lalu kalian nanti akan mempresentasikan hasil pembuatan peta kamu tadi. Oke, selanjutnya materi pokok kita tadi mirip di tujuan, ada pertumbuhan penduduk, kelahiran, dan kematian. Oke, baik. Satu lagi untuk penilaiannya, Ibu juga akan mengingatkan, jangan lupa dari penilaian sikap, keaktifan, dinamika di room Zoom ini, Ibu minta keaktifannya sangat-sangat maksimal ya, anak-anak. Di situ adalah untuk nilai afektif kamu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu masih sama dengan pekan lalu akan menilai dari paper-paper yang sudah kamu kerjakan. Jadi pekan lalu kan kita sudah membuat paper ya di materi kemarin sumber data, komposisi dan piramida. Nah, sekarang paper yang ada di pertumbuhan penduduk juga itu menjadi penilaian. Lanjutnya lagi, yang terakhir adalah penilaian dari kuis harian ya. Seperti biasa, Ibu akan membuat kuis setiap pertemuan. Oke, baik anak-anak, ini adalah materi pokoknya. Ibu stop share dulu. Oh, Ibu langsung saja masuk ke video ya. Ibu akan masuk ke video awal. Ini ada fenomena di Amerika bagian selatan. Jadi ini Ibu akan menayangkan video yang terkait dengan materi kita hari ini, anak-anak. Jadi ada fenomena di suatu kota di kota Brazil, di negara Brazil, itu kota kecil, tapi di sana dianugerahi sama Allah itu memiliki penduduk yang kembar, jadi yang sama gitu ya. Jadi setiap ada kelahiran pasti kebanyakan lahirnya kembar-kembar gitu ya. Dan kembarnya itu rata-rata identik gitu. Ibu nggak kebayang kalau misalkan nanti kalau di kelas 11 IPS itu seperti di sana gitu ya. Misalkan Hansanya kembar ada 2, ada H kembar ada 2 gitu ya. Dan kembarnya identik gitu. Nah, Ibu bingung nanti manggilnya gimana nih? Ada H1 apa ada H2 gitu ya. Karena saking miripnya. Kalau di sekolah kita ada ya, kakak kelas kamu ya, siapa Gibran, Kak Gibran sama Kak Hamka ya, itu kan juga hampir mirip ya. Nah, Ibu juga suka salah-salah tuh kalau memanggil mereka berdua. Itu Gibran apa Hamka gitu. Padahal aslinya kalau dideketin ada perbedaannya gitu. Kalau dari jauh masih suka ketukar-tukar. Baik, kita simak video berikut ya anak-anak bareng-bareng. Suaranya terdengar nggak ya? Sebentar. Ibu stop dulu. Suaranya terdengar? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Para nós era normal, nós tínhamos colegas da escola que também eram gêmeos. Para nós Muitos era gêmeos, coleguinhas, amiguinhos, para nós era normal. bem normal. Pobre dos professores. Passamos até o ensino médio, tudo, os professores tudo nos trocando. Sempre trocavam. Uma vez um namorado chegou, né, nela e era meu, mas a reação foi meio violenta. Ele deu fora logo.
acredito na vinda do Mengele aqui na região. Ele esteve aqui. Tá? Agora, não acredito que ele tenha manipulado ninguém. Ya, baik. Anak-anak tadi sudah dilihat ya videonya, itu fenomena langka. Tapi bahwasanya tidak hanya di kota itu saja gitu yang kelahirannya kembar gitu. Kita punya negara yang dekat dengan Indonesia secara hati ke hati, yaitu ada Palestina gitu ya. Di Palestina sana juga kelahirannya nggak kembar identik saja gitu ya. Bahkan kelahirannya bisa sampai sekali lahir itu kembarnya 5 gitu ya. Sekali lahir kembarnya 7, 8, 9 gitu. Itu negara di Timur Tengah satu-satunya juga yang saat ini masih terjajah ya. Masih bingung mau tinggal di mana penduduknya gitu. Dan mereka juga tetap bisa menambah penduduknya dengan kelahiran yang kembar. Baik, anak-anak, dari video tadi kira-kira kamu dapat informasi apa aja selain penduduk kembar? Kota di Brazil yang banyak penduduk kembarnya, Bu. Kota di Brazil yang banyak penduduknya Yang kembar. dan kembar tadi ya. Oke, next apa lagi? Kamu dapat infonya apa lagi? Penduduk dengan kelahiran kembar identik, Bu. Nah, kalau di sana utamanya kembarnya identik gitu ya, sama percis ya, tadi yang seperti Ibu ceritakan gitu. Jadi kalau mau memanggil suka salah-salah gitu, ketukar-tukar. Oke, baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Kamu dapat info apa? Penduduk suatu kota yang banyak orang kembarnya. Oke, ya. Jadi utamanya penduduknya itu semuanya itu adalah orang kembar gitu, satu kota itu gitu ya. Memang apa namanya, fenomena langka ini. Fenomena langka. Baik, anak-anak, itu tadi videonya sangat berkaitan dengan materi kita kali ini. Tadi udah Ibu sampaikan materinya adalah mengenai pertumbuhan penduduk gitu ya. Nah, pertumbuhan penduduk itu di dalamnya ada kelahiran dan kematian gitu. Tapi sebelum ke materi mungkin ada yang ingin disampaikan dulu, ada yang ingin bertanya? Saya Boleh? mau bertanya, Bu. Ya, Hansa boleh dipersilakan untuk bertanya. Gimana caranya kita dapat mengetahui jumlah kelahiran dan kematian dari suatu negara? Oke. Baik, itu pertanyaannya bagus sekali untuk Hansa. Kita pekan lalu ini kan belajar mengenai sumber data kependudukan ya, anak-anak ya. Sumber data kependudukan itu di dalamnya ada mencari datanya atau mengambil datanya dari kegiatan yang namanya registrasi penduduk gitu ya. Nah, registrasi penduduk itu di dalamnya adalah mencatat setiap kejadian atau fenomena yang ada di masyarakat. Nah, kejadiannya itu apa? Misalkan seperti kelahiran. Nah, kelahiran itu dicatat oleh pencatatan sipil, dinas pencatatan sipil. Kalau misalkan adiknya Hansa lahir, nah dicatat, lalu dibuatkan akte. Atau misalkan saudaranya Nisrina ada yang meninggal, lalu dicatat, dibuatkan akta kematian gitu. Nah, dari pencatatan itu akhirnya pemerintah punya data kelahiran dan kematian penduduknya dalam suatu wilayah. Nah, kita ini berada di Provinsi DKI Jakarta ya. Itu penduduknya banyak banget, kelahirannya banyak, kematiannya juga banyak gitu. Apalagi kondisinya sekarang sedang apa anak-anak? Sekarang kondisinya sedang apa? Pandemi.
Nah, pandemi itu otomatis kematiannya menjadi meningkat, bertambah. Ingat kan kita tahun 2020 kemarin, pemerintah kita itu sampai yang namanya kewalahan untuk melakukan pemakaman gitu ya, sampai tidak ada tempat lagi untuk pemakaman. Saking banyaknya orang meninggal karena sakit COVID ini gitu. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu mau bertanya. Ya, Haura, boleh silakan bertanya. Gimana suatu negara bisa bertambah penduduknya, Bu? Suatu negara bisa bertambah penduduknya. Tadi sesuai materi kita ada yang namanya pertumbuhan penduduk gitu ya anak-anak ya. Pertumbuhan penduduk itu paling utamanya disupport atau disumbang oleh yang namanya kelahiran dan kematian gitu. Nah, penduduk itu akan bertumbuh atau bertambah terus jumlahnya kalau kelahirannya banyak. Tapi ada juga beberapa wilayah atau negara yang mengalami penurunan penduduk. Jadi penduduknya makin sedikit, itu karena tingkat kematiannya tinggi. Atau juga karena di sana penduduknya tidak menikah. Pernah dengar nggak ada negara yang penduduknya tidak menikah, alhasil di negara tersebut isinya nenek-nenek sama kakek-kakek doang? Pernah dengar nggak? Pernah, Bu. Di negara mana, Hansa, kalau pernah dengar? Lupa, Bu, saya pernah dengar itu. Pernah dengar ceritanya ya? Oke, boleh Ibu cerita sedikit. Jadi ada di negara Norwegia, itu di wilayah Eropa bagian utara. Di situ penduduknya 20 tahun yang akan datang itu akan semakin sedikit. Kenapa? Karena satu, masyarakatnya banyak yang tidak menikah. Yang kedua, masyarakat atau penduduknya itu kalau punya anak paling banyak cuma satu. Nah, alhasil ya udah penerusnya nggak ada. Sekarang diproyeksikan oleh pemerintahnya negara Norwegia nantinya isinya hanya kakek-kakek dan nenek-nenek, lansia gitu ya, lansia semua gitu. Nah, otomatis nanti makin sedikit habis Norwegia kekurangan penduduk gitu ya. Di satu sisi di Indonesia kita kelebihan penduduk, di Norwegia malah kekurangan penduduk gitu. Nah, itu sempat ada program dari pemerintah di sana. Di Norwegia itu bikin program siapa yang mau tinggal di Norwegia nanti dikasih uang. Ada yang mau tinggal di sana? Dikasih uangnya pakai euro loh, bukan pakai rupiah. Tapi enggak ya, kamu cinta Indonesia semua ya. Nanti jauh dari Umi sama Abi, kangen Indonesia. Baik, anak-anak ini tadi ada lagi ingin bertanya? Sudah? Oke, karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, Ibu boleh masuk ke materi. Jadi sebenarnya kalian nanti sama seperti pekan lalu kita akan berliterasi digital, tapi Ibu akan memberikan materi terlebih dahulu. Materinya sudah Ibu upload di GCR, sebentar Ibu share screen dulu anak-anak. Sudah. Oke, baik. Anak-anak, ini Ibu sudah share untuk materi pertemuan kedua. Sudah Ibu Ibu tampilkan di GCR, nanti kamu tinggal unduh. Tapi sebelumnya Ibu akan presentasikan sebentar
agar memudahkan kamu juga ya. Baik, untuk yang pertama, Ibu akan ke pertumbuhan penduduk. Bentar, masih loading. Baik, jadi materi kita di pertumbuhan penduduk itu di dalamnya ada proyeksi penduduk, kepadatan penduduk. Lalu kita ada beberapa rumus yang harus kita pelajari anak-anak. Jadi nanti Ibu akan ajarkan di rumus perhitungan penduduk dulu ya. Nanti yang lainnya tinggal dipelajari secara mandiri. Kita next dulu. Oke, tadi apa itu pertumbuhan penduduk? Nah, pertumbuhan penduduk itu perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah itu. Nah, perubahannya itu bisa bertambah atau berkurang yang tadi Ibu ceritakan. Nah, kenapa bisa bertambah atau berkurang? Oh, ternyata penduduknya itu di dalamnya ada fenomena kelahiran, ada kematian, dan ada perpindahan penduduk. Jadi kalau lahirnya banyak, berarti pertumbuhan penduduknya bertambah gitu ya. Kalau kematiannya yang banyak, berarti pertumbuhan penduduknya berkurang semakin sedikit. Lalu ada juga faktor perpindahan penduduk atau migrasi gitu, kayak misalkan nanti kamu kelas 11 IPS dapat beasiswa ke Eropa, kamu bareng-bareng nih sekelas pindah ke Eropa gitu ya, berarti kamu pindah dari Indonesia ke luar negeri, emigrasi. Nah, itu bisa mengurangi jumlah penduduk di Indonesia. Nah, nanti kamu suatu saat sudah selesai kuliah kembali lagi ke Indonesia, imigrasi. Nah, berarti kamu akan menambah kembali jumlah penduduk di Indonesia. Selanjutnya, ini manfaatnya ada banyak, nanti silakan di literasi. Jadi pertumbuhan penduduk itu yang pertama kita bisa menghitung jumlah penduduk di masa yang akan datang kita bisa tahu jumlah penduduknya. Lalu perkiraan kelahiran dan kematian, bisa mengantisipasi ledakan penduduk. Nanti kita akan belajar ledakan penduduk di pertemuan berikutnya. Oke, nanti silakan di literasi. Selanjutnya kita ada menghitung pertumbuhan penduduk. Nah, metodenya ada 3. Ada yang alami, total, dan pertumbuhan penduduk berimbang. Nah, ini sudah Ibu sertakan rumusnya. Kalau yang alami itu adalah menghitungnya dengan jumlah kelahiran dikurang jumlah kematian. Selanjutnya ada pertumbuhan penduduk total. Itu ada kelahiran dan kematian masih seperti yang alami, namun ada indikator dari migrasinya. Ada yang masuk, ada yang keluar. Migrasi masuk dan migrasi keluar. Lanjutnya lagi ada yang pertumbuhan penduduk berimbang atau balancing equation. Nah, ini ada faktor dari jumlah penduduk sebelumnya. Jadi jumlah penduduk sebelumnya, PO, lalu lahir dikurang mati, ditambah imigrasi masuk, imigrasi, dan dikurang emigrasi. Ini proyeksi penduduk, nanti silakan dipelajari. Lalu ini data dasar dari proyeksi penduduk itu ada dari kelompok umur dan jenis kelamin, lalu ada angka kelahiran dan kematian. Baik, halo anak-anak? Masih disimak? Ya, Bu. Masih, Bu. Ya, proyeksi penduduknya, rumusnya nanti jangan lupa diperhatikan caranya.
Ibu sudah siapkan LKPD-nya, nanti dikerjakan dari rumus yang sudah ditampilkan tadi, ada angka-angka yang harus kamu hitung. Nah, berikutnya ada kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk ini bukan jumlah penduduknya banyak, tapi penduduknya itu dibandingkan dengan luasnya gitu. Jadi walaupun luas wilayahnya sempit, kalau penduduknya ada misalkan 1.000, itu tetap aja padat gitu ya, dibandingkan dengan yang 1 juta, tapi luas wilayahnya itu ribuan hektar gitu ya. Nah, itu yang namanya kepadatan penduduk, berbeda dengan jumlah penduduk yang banyak. Kalau kepadatan penduduk itu berhubungan dengan luas wilayahnya. Kita bisa ambil contoh Singapura gitu. Singapura kecil gitu, penduduknya banyak gitu, otomatis dia menjadi kota yang padat. Indonesia luasnya sangat sangat luas gitu ya, dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Penduduknya juga banyak, tersebar di berbagai pulau. Nah, itu nanti kepadatannya akan berbeda-beda antara pulau satu dengan pulau yang lain. Ya, ini ada rumus kepadatan penduduk, juga nanti kamu bisa dilatihkan dengan LKPD atau paper yang Ibu siapkan. Nah, ini nanti kita akan mengecek di paper pertumbuhan penduduk. Silakan dicek di GCR ya anak-anak. Ibu coba ke kelahiran dan kematian. Oke, di kelahiran dan kematian itu juga ada rumusnya. Ada faktor pendukung dan faktor penariknya. Kelahiran itu kata lainnya adalah natalitas. Nah, ini natalitas dari bahasa orang Nasrani ya. Natalitas seperti apa, orang Nasrani ketika merayakan hari Natal itu mereka juga sama saja merayakan kelahiran Tuhannya mereka gitu ya. Dari bahasa Latin natalitas. Next lagi ada faktor pendukung dan penghambat. Kalau yang mendukung itu kelahiran didukung oleh banyak yang menikah dini gitu ya, menikah atau kawin muda. Tingkat kesehatannya bagus, alat-alat kesehatannya canggih. Nah, itu mendukung kelahiran. Lalu ada anggapan banyak anak, banyak rezeki. Ada lagi yang menghambat kelahiran. Biasanya dibatasi nih usia menikahnya. Karena Ibu tanya, usia kamu sudah boleh menikah belum sesungguhnya? Aslinya kalau tidak pakai aturan pemerintah, di agama boleh tidak menikah kamu? Boleh. Sudah boleh kan ya? Seperti istri Rasulullah ya, Aisyah ya, sudah boleh menikah di usia belia ya, 9 tahun atau 10 tahun ya kurang lebih ya. Begitu. Berarti kamu sesungguhnya boleh menikah gitu, tapi karena pemerintah kita memberi batasan atau aturan ya, aturan tata tertib untuk menikah, kamu boleh menikah di negara kita ini pada usia 19 tahun gitu ya. Perempuannya 19 tahun, laki-lakinya kurang lebih 21 tahun. Itu boleh menikah. Boleh nikah di usia muda, boleh, tapi tidak tercatat di pemerintahan, tidak tercatat di pencatatan sipil atau dinamakannya menikah secara siri. Itu ya anak-anak ya. Lalu ada program KB, itu menghambat kelahiran. Ada tunjangan kesehatan atau tunjangan makanan dari pemerintah, itu juga menghambat kelahiran. Nah, anak merupakan beban. Nah, ini yang nomor 4 ini banyak terjadi di negara-negara maju, di Eropa, di Amerika, di Jepang. Kamu di negara Korea yang kamu lagi gandrungi saat ini pun juga rata-rata mereka tidak mau menikah, dan kalaupun menikah tidak ingin memiliki
anak gitu ya. Karena anak merupakan bagi mereka adalah beban. Udah beban biaya, beban tanggung jawab, dan mereka harus fokus bekerja. Lanjutnya lagi, ini kita ada menghitung kelahiran, nanti kita coba latihkan. Ada CBR, ada ASBR, ada GFR. Nanti kamu tinggal lihat. Nah, ini rumusnya yang pertama CBR. Ini adalah angka kelahiran kasarnya itu ada 3 golongan. Ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Nanti coba kita sama-sama hitung, latihkan. Ini adalah ASBR-nya. Oke, kalau ASBR itu kelahirannya itu berdasarkan kelompok umur tertentu. Nah, kelompok umur tertentunya ini Ibu bagi menjadi 7 kelompok, dimulai dari umur 15 tahun sampai 49 tahun. Oke, dalam perhitungan kependudukan, wanita usia produktif, artinya wanita yang bisa hamil dan melahirkan itu maksimal sampai 49 tahun. Dan minimal itu dia umur 15 tahun sudah dihitung oleh kependudukan bisa melahirkan gitu ya, secara normal. Oke, next lagi. Angka kelahiran umumnya GFR, nanti juga latihkan di LKPD atau papernya. Nah, selanjutnya ada kematian. Kata lainnya adalah mortalitas. Kalau kelahiran tadi apa? Natalitas. Ya, jangan kebalik ya, kematian mortalitas, kelahiran natalitas. Nanti silakan dibaca literasi, ada faktor pendukung dan penghambatnya. Kalau promortalitas itu dia kurang kesadarannya itu untuk memperhatikan kesehatannya. Nah, berikutnya itu fasilitas kesehatannya masih minim, seperti rumah sakitnya nggak ada, peralatan kesehatan, lalu obat-obatannya juga masih sedikit gitu, nggak banyak. Terus lalu sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas juga faktor banyaknya kematian gitu ya. Ada juga sih dari faktor kesehatan itu dari penyakit ya. Tadi kalau sekarang kan kita penyakit dari COVID ya, dari COVID, lalu kita juga dari penyakit yang turun-menurun itu seperti jantung ya, jantung, diabetes. Lalu lagi ada terjadinya bencana alam. Nah, kalau di negara kita itu ada gempa bumi, ada Gunung Merapi ya, itu juga menyebabkan korban jiwa. Lalu terjadi peperangan nih, kayak kita sekarang ada di Palestina sama Israel ya anak-anak ya, itu juga menyebabkan kematian yang sangat banyak. Berikutnya lagi, menghitung kematiannya ada 3, sama seperti kelahiran, ada CDR, ASDR, ada IMR. Ini rumus yang CDR-nya. Di CDR juga ada 3 golongan untuk menghitung angka kematian kasarnya. Ada ASDR-nya untuk rumus yang kedua. Lalu berikutnya ada IMR. Oke, kita nanti silakan cek LKPD-nya. Sambil dibuka LKPD-nya, Ibu akan menayangkan contoh perhitungannya ya, anak-anak ya. Oke, baik anak-anak sudah muncul di layar kamu. Kita coba latihkan yang pertama untuk pertumbuhan penduduk ya, tadi ya. Kita sudah
literasi sedikit, kita coba latihkan. Ibu kasih contoh, nanti tinggal di papernya kamu mudah gitu ya. Oke, yang pertama adalah menghitung pertumbuhan penduduk. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk alami. Rumusnya tadi adalah T sama dengan L dikurang M. Misalkan diketahui di suatu wilayah itu ada kelahirannya 50.000 jiwa. Dikurangi kematiannya, misalkan terdapat 20.000 jiwa. Maka pertumbuhan penduduk alami di wilayah tersebut adalah 30.000 jiwa. Ini untuk yang alami. Yang kedua tadi ada pertumbuhan penduduk total. Gitu. Misalkan lagi diketahui untuk yang T total itu adalah lahir dikurang mati ditambah imigrasi dikurang imigrasi. Oke. Masih sama angkanya, misalkan kelahiran 50, dikurang kematiannya 20.000, oke, ditambah imigrasinya, misalkan diketahui sekitar 10.000 penduduk imigrasi, lalu ada yang keluar sebanyak 2.000. Maka kita hitung, berarti 50.000 dikurang 20.000 adalah 30.000 ditambah 10.000 dikurang, maaf, 2.000 tadi benar ya. 10.000 dikurang 2.000 itu migrasinya didapat 8.000. Maka pertumbuhan penduduk totalnya adalah 38.000. Oke, baik. Anak-anak, ini untuk yang pertumbuhan penduduk. Jadi nanti kamu silakan dikerjakan dulu untuk LKPD yang pertama atau paper yang pertamanya, silakan unduh. Ibu beri waktu sampai nanti malam jam 23 ya. Ini untuk paper ke-1 pertumbuhan penduduk, paper keduanya adalah kelahiran dan kematian. Oke, baik anak-anak, ini Ibu stop dulu. Selanjutnya Ibu mau ke praktik membuat peta ya anak-anak ya. Coba kita akan membuat peta. Di GCR sudah Ibu sertakan. Ini ada tutorial membuat petanya. Nanti kamu tinggal perhatikan langkah-langkahnya, tapi sebelumnya Ibu akan memperkenalkan aplikasinya dulu. Langkah pertama, kamu seperti biasa membuka Google, lalu kamu klik GMapGIS, kamu klik. Oke, kita zoom out. Kita geser ke Indonesia. Sebentar, masih loading. Oke, kita zoom in. Kita perbesar sampai seluruh kepulauan Indonesia nampak di layar kamu. Oke, selanjutnya tutorial ini diambil data-datanya dari
sensus penduduk tahun 2020 yang di dalamnya ada data kepadatan penduduk di Indonesia, anak-anak. Jadi di situ sudah ada datanya, kamu tinggal bikin peta kepadatan penduduk di masing-masing pulau yang ada di Indonesia berdasarkan persentase data sensus tersebut. Kalau di peta itu diwakilkan dengan bidang lingkaran. Nah, jadi kalau lingkarannya makin besar, dia berarti presentasinya tinggi gitu ya. Kalau lingkarannya kecil, dia presentasinya kecil. Nah, ini ketika kamu klik circle, kita bisa langsung membuat lingkaran. Lingkarannya silakan atur sesuai dengan data sensus penduduknya. Oke. Tapi sebelumnya Ibu perlihatkan untuk yang datanya ya. Sebentar. Saya coba lihat. Oke, jadi ini ada tutorialnya, nanti di dalamnya ada data kepadatan penduduk. Nah, ini dia. Data kepadatan penduduknya sudah Ibu sertakan per pulau berupa persentase, nanti kamu tinggal masukkan membuat lingkaran-lingkaran yang ada di Gmaps-nya ini. Tinggal klik kanan, lalu kamu nanti tinggal memberi nama, edit name, tinggal tulis kepadatan penduduk di pulau, kita singkat aja, Sumatera. Berapa misalkan 23,60%. Misalkan contoh kayak gitu. Kamu klik preview, lalu close. Nah, jadi lingkaran ini sudah ada data penduduknya. Begitu juga dengan pulau-pulau yang lain nanti sama seperti ini. Kamu tinggal ikuti saja step-step yang ada di tutorial ini. Kamu tinggal kopas-kopas saja untuk lingkarannya, nanti bisa diduplikat, lalu diberi judul dan diberi nama kamu, lalu di-save dan di-share linknya ya, anak-anak. Baik, anak-anak boleh silakan langsung dikerjakan, coba diklik-klik, diutak-atik. Ada pertanyaan? Kalau ikuti tutorial yang dari Ibu ini, insya Allah mudah anak-anak. Tinggal ditambahkan labelnya, lalu diberi data kepadatan penduduknya, itu mudah. Baik, Haura sudah selesai belum? Masih ngewarnain, Bu. Ya, masih di ini ya, ganti warna ya. Change style ya, jangan lupa. Color lingkarannya nanti kamu ganti. Nisrina, datanya sudah dimasukkan? Alvaren sudah sampai mana, nak? Judulnya sudah muncul ya? Sudah rapih ya? Iya, Bu. Oke, boleh, silakan. Dilanjutkan. Sebentar lagi kita akan analisis dari peta kamu yang kamu buat. Hansa sudah? Rafila sudah? Sudah, Rafila? Lagi, Bu. Sedikit lagi. Baik, kalau sudah selesai, kamu sambil buat analisisnya anak-anak ya dari peta tersebut. Coba kamu bisa menceritakan apa, bisa kamu analisis apa dari tampilan peta itu.
Dan dari data-data sensus tersebut, itu silakan analisis. Boleh, nanti Ibu akan meminta kamu untuk mempresentasikan ya. Oke, sudah? Sudah dianalisis? Boleh Ibu minta kepada Alvaren untuk menampilkan, mempresentasikan hasil peta kamu, dan kamu jelaskan analisis kamu. Boleh dipersilakan? Share screen, Bu. Ya, silakan di share screen. Saya dari HP ya, Bu. Saya dari laptop ini. Oke, nggak apa-apa. Ya, sudah tampil untuk petanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, sepertinya kendala jaringan ya, Faren ya. Oke, boleh kawan yang lain membantu Faren? Boleh Haura atau Nisrina, boleh dibantu analisisnya? Siapa yang mau bantu? Haura ya, boleh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah peta kepadatan penduduk yang sudah Alvaren buat dengan menggunakan aplikasi Google Map GIS. Kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2020 didominasi di Kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2020 didominasi di Pulau Jawa. Hampir separuh penduduk Indonesia berpusat di Pulau Jawa, dan Pulau Papua memiliki kepadatan paling rendah dibandingkan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Boleh dilihat yang Papua, Alvaren? Digeser sedikit. Oke, ini yang Maluku dan Papua paling sedikit ya kepadatan penduduknya ya. Yang tadi paling banyak ada di mana? Paling banyak kepadatan penduduk ada di Pulau? Di Pulau Jawa. Pulau Jawa, iya betul. Oke, baik. Ini untuk Alvaren dan timsnya ya. Dengan Haura, terima kasih untuk presentasinya. Selanjutnya, boleh Ibu lanjut ke Adha.
Boleh dipersilakan, Adha. Oh, Adha ini ya, live ya. Ada yang mau presentasi, boleh dipersilakan. Saya, Bu. Ansa, boleh ya? Silakan, Nak. Saya share screen ya, Bu. Boleh dipersilakan, Nak. Udah muncul belum, Bu? Sedang loading. Nah, ya ini sudah muncul. Oh, ini sudah ada peta dari Hansa. Boleh dipresentasikan dan dianalisis. Ya, baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Online yang sudah saya buat hampir sama dengan analisis yang sudah disampaikan oleh Alvaren. Saya akan menambahkan mengenai 3 besar urutan kepadatan penduduk di Indonesia dimulai dari Pulau Jawa sebesar 56,10%, Pulau Sumatera 21,65%, dan Pulau Sulawesi 7,36%. Dan ketiga pulau tersebut adalah pulau penting di Indonesia dalam hal transportasi lautnya sehingga penduduk tersebar dan memadati pulau tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Bagus sekali Hansa untuk analisisnya. Terima kasih untuk Hansa, untuk Alvarens, untuk Haura. Presentasinya hari ini bagus sekali. Kita sudah membuat peta ya anak-anak ya. Tadi sudah dianalisis juga bareng-bareng. Lalu di paper yang ketiga, LKPD yang ketiga sudah Ibu buatkan tabelnya. Kamu silakan screenshot peta kamu kopas link kamu ke paper kamu dan kamu pindahkan tadi hasil analisis kamu ke paper tersebut ya. Papernya sudah lengkap ada di Google Classroom, tinggal kamu download untuk template-nya, tinggal dilengkapi. Baik, anak-anak itu untuk membuat peta online-nya, Ibu akan lanjut ke kita verifikasi materi kita hari ini ya anak-anak. Hasil sensus penduduk. Bentar, masih loading. Bentar ya anak-anak ya, ini loadingnya masih muter. Adha tadi sudah masuk lagi ke kelas? Iya Bu, maaf Bu, tadi internetnya mati Ya, tiba-tiba. adalah jaringan ya. Baik, ini. Iya Bu, maaf ya Bu. Nggak apa-apa sayang. Jadi kita sudah simak video, Ibu kita akan memverifikasi lagi materi kita hari ini dengan sensus penduduk tahun 2020 masih sama ya. Nah, ini kamu perhatikan dulu infografisnya. Agak sedikit berbeda dengan infografis pekan lalu. Ya, di sini ada judulnya itu laju pertumbuhan penduduknya melambat. Nah, ini pas banget dengan materi kita hari ini anak-anak ya. Silakan diperhatikan. Lalu kamu ceritakan informasi yang kamu dapat dari infografis ini. Oke, sudah? Ada yang mau bercerita informasi apa saja yang kamu dapatkan? Ibu tunjuk atau langsung? Langsung aja nih, Hansa sudah on ya. Boleh silakan Hansa. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami penurunan menjadi 1,25%. Jadi laju pertumbuhannya malah turun gitu ya. Jumlah penduduknya bertambah, tapi lajunya berkurang. Next lagi, ada yang dapat info apa? Siapa? Haura ya? Haura atau Alvaren? Boleh? Saya Bu.
Siapa, Alfaren ya? Nisrina. Boleh, silakan. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, penduduk terbanyak berada di Pulau Jawa sebesar 151,6 juta jiwa. Oke, ini ya. Dari infografis ini kamu bisa dapat informasi kepadatan penduduk sama seperti yang tadi kita buat di peta kepadatan penduduk ya. Paling banyak ada di Pulau Jawa. Paruh lebihnya penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Next lagi, boleh siapa? Adha mungkin? Bu. Ya, Bu. Adha atau Aura? Iya, boleh silakan. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, pertumbuhan penduduk mengalami penurunan dimulai tahun 1971 sebesar 2,33% sampai di tahun 2020 sebesar 1,25%. Berarti artinya laju pertumbuhan turun sebesar 1,08%. Oke, betul sekali. Adha tadi ya sudah menjabarkan mengenai laju pertumbuhan penduduknya sama dengan Hansa, tapi kalau Adha lebih ke selisih laju pertumbuhan penduduknya ya dari tahun 70-an ke 2020. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya ini kita sudah memverifikasi. Jangan lupa Ibu ingatkan untuk paper pertumbuhan penduduknya kamu di-upload dulu sampai jam 23.59 ya anak-anak ya. Di Google Classroom-nya. Selanjutnya lagi kita akan kuis harian 5 soal lagi anak-anak sama seperti pekan lalu. Boleh dibuka linknya, sudah ada di Google Classroom, tinggal klik. Boleh dimulai dari sekarang, selamat mengerjakan. Jangan lupa diberi nama. Kamu ketik namanya dulu sama pilih kelasnya. Anak-anak suka lupa untuk tulis kelasnya. Ibu kadang ketukar dengan kelas Ahwat sama kelas Ihwan. Sudah ya, 5 soal mudah. Sudah semua, Alfaren sudah masuk, Hansa sudah masuk, Aura sudah submit, Nisrina submit, Adha submit, Rafila ya, Rafila sudah submit. Oke, sudah lengkap semuanya. Jangan lupa LKPD ya, anak-anak ya. Paper-papernya dikerjakan, paper 1 sampai 3. Selanjutnya kita akan buat kesimpulan, dapat informasi apa saja, kita belajar apa saja hari ini. Kita dapat mengetahui apa itu pertumbuhan penduduk, Bu. Penduduk, betul banget. Apalagi? Kita dapat mengetahui manfaat mengetahui pertumbuhan penduduk, Bu. Manfaatnya dari pertumbuhan penduduk, betul. Tadi kita sudah bahas ya di PowerPoint. Next lagi. Kita dapat menghitung pertumbuhan penduduk, Bu. Menghitung pertumbuhan penduduk tadi sudah dilatihkan ya. Boleh apa lagi? Kita dapat menghitung kepadatan penduduk, Bu. Tadi kepadatan penduduk juga sudah kita hitung plus dibuat petanya juga ya. Oke, baik. Anak-anak, ini untuk kesimpulannya hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya, semoga berkah, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita pekan depan akan bertemu lagi. Kita masih 1 kali lagi untuk di dinamika kependudukan ya. Anak-anak sebelum ke materi berikutnya. Jadi nanti kita habiskan materi kependudukan untuk persiapan PTS. Lalu nanti masuk ke materi selanjutnya, lanjut deh ke persiapan PAT gitu ya. Nggak berasa anak-anak walaupun kita baru masuk semester genap, tapi nanti waktu terus berjalan, tahu-tahu sudah mau naik kelas lagi. Baik anak-anak, sampai sini dulu untuk pertemuannya. Kita bareng-bareng membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata.
Apabila banyak kekurangan, nanti diperbaiki ke depannya ya, insya Allah. Kita bareng-bareng baca doa penutup majelis. Alhamdulillah ya ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih anak-anak untuk pertemuannya hari ini. Ya, Kasih, semoga Bu. bermanfaat ya ilmunya ya. Iya. Ibu. Izin pamit semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.